Halo, kembali lagi bersama Aidi Vanwa. Gua akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya. Bangkitnya Necromancer di dunia yang telah hancur. Yo, langsung saja kita bahas. Memperlihatkan Sungwoo, Jisoo, Miyong, dan keempat undead berhasil keluar dari gedung kampus. Di sini, Sungwoo masih memberi kesempatan bicara kepada Jinsok. Jinsok terlihat bingung dengan sikap Sungwoo. Tapi di belakang Jinsok, orang-orang membicarakannya dan menghinanya. Dasar orang gak guna, sekuat jir. Setelah mengecek keadaan ruangan dengan aman, Sungwoo menyuruh murid kelas untuk keluar dengan hati-hati. Di sini, Sungwoo memimpin rombongan para murid ya. Dari arah kejauhan terlihat juga segerombolan orang dengan berbagai senjata yang dipenuhi dengan darah. Terlihat orang-orang tersebut habis melakukan pertempuran. Yaps, betul. Mereka kelompok orang-orang yang selamat dari pertempuran goblin. Ternyata salah satu dari kelompok tersebut kenalannya Jinsok. Ia bernama Park Daesung. Jinsok langsung menceritakan kejadian yang ada dalam gedung. Sama ngadu ya tentang kekuatannya Sungwoo. Park Daesung dengan pedenya langsung menawarkan diri bahwa kalian semua sebaiknya mengikutinya agar tetap aman. Aura permusuhan antara Park Daesung dan Sungwoo terlihat jelas. Park Daesung menyuruh Sungwoo untuk menghancurkan undead miliknya sendiri. Sudah jelas Sungwoo menolak mentah-mentah. Miyong dan Jisoo juga membantu Sungwoo dalam menghadapi bacotan Daesung. Jisoo mengatakan bahwa Daesung ini dulunya ketua OSIS, tapi ketua OSIS yang bejat yang terkenal karena suap dan suka main wanita. Jisoo berbicara lagi mengenai mereka bertiga yang tidak akan pernah bergabung dengan Daesung. Daesung mengenali Jisoo dan mengatakan bahwa kita semua satu pihak, bahwa mereka akan menyesal bila tidak bergabung dengannya. Kemudian Jisoo membawa Sungwoo Miyong untuk pergi menjauh. Sungwoo bertanya kepada Jisoo mengenai alasannya. Jisoo menjawab, dikarenakan Daesung orang yang brengsek dan sifat aslinya bisa lebih parah dari itu. Jisoo juga menjelaskan lebih baik menghindari keramaian dan menghindari tempat-tempat seperti gedung, karena tampaknya monster menyerang tempat di mana orang ramai dan berkumpul. Sungwoo mulai berpikir. Ia mengumpulkan ke arah jalan setapak bukit di belakang kampus, arah gerbang utama. Terlihat mereka bertiga mulai menelusuri jalan setapak. Suasana di sana terlihat tampak sepi. Tiba-tiba, Sungwoo mengangkat tangannya, menyuruh mereka berdua untuk tidak berisik. Dari atas bukit, terlihat sesuatu yang sangat besar, nampak muncul, dan ternyata, jreng. Orcs ternyata guys. Ini orcs apa babi ngepet anjir? Orcs tersebut memakai kapak dan mulai menyadari keberadaan mereka bertiga. Tanpa diduga, ini orcs langsung menerjang ke arah mereka bertiga. Tanpa panik sedikit pun, Sungwoo malah tersenyum dan berkata, "Anjay, bahan undead bagus nih." Orcs mulai menghantam undead Sungwoo dengan membabi buta, menghajar siapapun yang ada di depannya. Serang. Undead ninja berhasil menahan serangan orcs. Orcs mulai melayangkan lagi kapaknya dan berhasil menghindari dengan penuh kemudahan. Tanpa diduga, undead berhasil melayangkan tebasan balik ke arah leher orcs. Karena tebasannya dangkal, orcs tersebut belum mati. Sungwoo memerintahkan Jisoo untuk pergi ke arah lapangan yang luas. Seperti saat melawan bos goblin, mereka bertiga mulai berlari ke arah hutan. Jadi konsepnya kayak taktik gerilya nih kayaknya. Sungwoo mulai melihat sekitar. Banyak mayat goblin yang berserakan, cocok untuk dijadikan undead nih. Orcs mulai masuk ke hutan dengan membabi buta, menghancurkan pohon-pohon sekitar. Sesampainya di dalam hutan, orcs dikepung oleh 5 undead. Orcs pun panik dan kebingungan. Dari arah belakang, Miyong memberikan sinyal dengan melemparkan belatinya, dan semua undead mengikuti menusukkan pedangnya ke arah orcs. Orcs meraung kesakitan dan memukul secara barbar. 2 undead Sungwoo langsung tewas seketika. Tanpa sadar, 2 tangan orcs telah dikunci oleh undead. Sungwoo dan Jisoo bersiap untuk menebas orcs. Jisoo berhasil menebas kaki orcs. Serang. Dan Sungwoo berhasil menebas tangan orcs cuy. Dari arah atas, undead warrior berhasil melayangkan tebasannya ke leher orcs. Anjir, keren banget kerjasamanya. Notif pun muncul bahwa Anda telah berhasil membunuh komandan orcs dan menerima 110 emas. Sungwoo, Jisoo rada kaget. Pantas aja musuhnya lebih kuat, ternyata komandan. Apakah dia lebih kuat dari orcs biasa? Tanya Sungwoo. Sungwoo mulai bersiap untuk membangkitkan orcs. Rise! Dan ternyata tidak bisa, karena level Sungwoo terlalu rendah. Sungwoo mulai bertanya ke Jisoo,
Flash job apa yang dia pilih? Ia menjawab, ia memilih spesialis pemburu bintang 3. Myung menjawab juga, jadi hanya aku saja yang memilih bintang 1. Sungwoo mulai mengumpulkan mana di tangannya, bersiap untuk mencoba skill barunya. Rise. Sungwoo mulai mengecek sistem skill. Akhirnya, senjata baru pun jadi terbentuk. Sebuah palu dengan berat yang sangat ringan, walaupun dibuat dari tulang. Unik. Jisoo dan kelima undead Sungwoo mulai dikasih satu-satu. Para undead mulai mencoba senjata barunya. Serang. Sungwoo mulai mengambil pedang dari undead dan dikasih ke Myung. Jadi, hanya Myung saja yang pakai pedang cuy, anjay. Tapi cuma dipinjemin aja. Mereka bertiga mulai melanjutkan lagi perjalanan ke area tempat parkir mobil. Ternyata, pada area tempat parkir telah tersegel seperti waktu di gedung kampus. Mereka diberi waktu 8 jam harus mengalahkan bos area tersebut. Bila gagal, monster di area tersebut akan menjadi semakin kuat. Misi baru telah muncul. Melakukan perburuan Ors, silakan dipilih lokasi untuk melawan mereka. Ors menemukan mangsanya berdasarkan penciumannya. Semakin kuat mangsanya, semakin banyak. Jadi intinya semakin kuat tim Ors yang menghampiri, mereka semakin banyak jumlahnya. Memperlihatkan segerombolan Ors mulai berdatangan dan ternyata menghampiri kubu ketua OSIS. Suara pertempuran, teriakan mulai terdengar. Notif pemberitahuan telah muncul bahwa akan muncul 5 Ors ke arah mereka. Dari kejauhan sudah terlihat 5 Ors berdatangan. Sungwoo tersenyum, memikirkan sebuah rencana. Myung mulai memakai tudung malingnya. Bejir, mau ngumpet nih orang. Sungwoo memberitahu rencananya, kita akan memulai jebakan dengan menggunakan area dan undead. Para Ors mulai menyisir keadaan sekitar, tampak seperti mencari mangsa. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat Myung berdiri sedang berteriak memancing amarah para Ors. Hei babi besar, kalian semua, cepatlah kemari. Ors dengan barbar langsung berlari dengan kecepatan penuh ke arah Myung dengan keadaan yang sangat mengamuk. Pintu mobil terbuka dengan tiba-tiba. Para Ors mulai bertabrakan, menabrak satu sama lain. Belum sempat merespon, Sungwoo, Jisoo, dan para undead mulai muncul untuk mengepung dan menyerang Ors dengan barbar. Kayak lagi mukulin orang jir nyerangnya. Bedebuk. Satu persatu Ors mulai pada tumbang dan mati terbunuh. Notif sistem mulai bermunculan bahwa Anda mendapatkan 43 emas dan berhasil membunuh Ors. Memberikan hadiah 100 emas yang diperoleh karena bertahan dari gelombang pertama. Notif sistem memberitahu bahwa Sungwoo telah naik ke level 4 dan jumlah penyimpanan undead bertambah menjadi 7. Tapi masalahnya di sini, Sungwoo tampak tertekan dikarenakan mananya tidak bertambah, masih di angka 50. Myung juga mendapatkan skill baru yang bernama Hypersonic Cut. Tapi skill ini hanya berlaku untuk pengguna belati, jadi tuh tebasannya cepat. Jisoo meningkatkan 2 poin kekuatannya. Aura mana berwarna merah menyelimuti tubuhnya. Jisoo merasakan tubuhnya sangat panas, seakan kekuatannya meluap-luap. Sungwoo mulai meminta balik pedang undead Myung. Kau lebih baik menggunakan belati agar skillmu berguna. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan kembali, menelusuri bangunan gedung sekitar yang terbakar. Kemudian mereka menemukan segerombolan Ors yang sedang mengepung dan menghancurkan sebuah bis. Seakan menunggu mangsa untuk keluar dari bis, Jisoo menawarkan untuk membantu mereka. Sungwoo kemudian berpikir untuk membuat rencana terlebih dahulu sebelum bertindak. Kapak Ors mulai menembus dalam bus. Orang-orang di dalam bus mulai ketakutan dan panik, seakan yakin bahwa ajal mereka telah dekat. Oh iya, di dalam bus ternyata ada 3 orang ya. Terdengar suara kendaraan yang melaju dengan sangat cepat. Dan ternyata terlihat gerombolan undead naik mobil bak, mengantam para Ors hingga terpental. Belum sempat merespon, gerombolan undead langsung menikam Ors dengan barbar. Serang. Orang-orang di dalam bus menyaksikan langsung kejadian barbar itu. Mereka berpikir ternyata undead lebih menyeramkan daripada Ors. Myung langsung meyakinkan mereka bahwa undead bukan musuh dan meminta mereka untuk membuka pintu bus. Setelah keluar, mereka berenam mulai berbincang-bincang. Salah satu orang yang diselamatkan tadi bernama Lee Gyung-soo. Ia menemukan sebuah item berbentuk seperti komputer jadul yang bisa mengeluarkan berbagai macam item. Jadi, komputer ini seperti shop online ya. Sungwoo mulai mencoba menyalakan komputer tersebut. Dan sebuah tampilan komputer pun muncul. Kita disuruh milih roulette dengan semacam tingkatan yang berbeda-beda. Ada perunggu 100 koin, perak 1000 koin, dan emas 10.000 koin.
Jadi setiap tingkatan mempunyai harga yang berbeda-beda ya. Sungu, Jisoo mulai berbincang. Apakah itu benar? Tanya Myung. Bisa saja, bisa terjatuh dari langit. Semua mungkin saja terjadi. Jawab Jisoo. Myung mulai bercerita, ia hanya punya 360 gold. Jisoo 584 gold. Dan Sungu mempunyai 1552 gold. Notif sistem telah muncul. Anda memiliki satu roulet level tak terbatas. Oh iya, Sungu ada hadiah roulet yang belum dipakai. Ternyata waktu ngebantai goblin di gedung sekolah ya. Jadi Sungu ini bebas memilih roulet. Apa saja guys, tanpa basa-basi. Sungu langsung memilih roulet gold. Roulet pun berputar dengan kencang. Mereka bertiga menunggu item yang muncul. Dan ternyata yang muncul sebuah item berbentuk bola seperti Ors yang bernama Air Mata Roh Laut. Kelasnya legendari. Yang bikin gua kagum, menambahkan mana sebanyak 300% dan dapat meregenerasi mana 200%. Bejir, gacor banget. Setelah tahu item yang keluar bagus, Sungu mulai gacha dengan menggunakan goldnya, tapi ia menggacha silver dan hasilnya ia mendapatkan shield berukuran besar. Jisoo pun juga ikut gacha dan dapat pedang baru cuy. Myung gak mau kalah, juga ia ikutan gacha dan hasilnya cuma dapat elixir kelas C. Busuk banget dapetnya. Jisoo melihat sekitar, terdengar suara yang sangat gaduh. Ia berkata, haruskah kita membantunya? Sungu menjawab, mari kita pergi dengan sesuatu yang lebih besar. Memperlihatkan kelompok ketua OSIS yang sedang diserang segerombolan Ors. Kebanyakan dari mereka tidak bisa bertarung. Ors dengan bengisnya menebas tanpa ampun. Di saat kelompok ketua OSIS sudah terdesak, datang sebuah bus dengan kecepatan penuh, menghantam para Ors hingga terpental dan mati. Agak tragis ya. Notif gold telah membunuh Ors banyak bermunculan. Sungu meneriaki semua orang untuk segera naik ke dalam bus. Orang-orang pada bingung dengan kemunculan Sungu yang tiba-tiba. Di samping itu, ada Jisoo yang menahan gerombolan Ors yang datang mendekati bus. Ors maju dengan kecepatan penuh menghampiri Jisoo dan melayangkan kapaknya ke arah Jisoo. Jisoo dengan percaya diri yakin bahwa ia dapat menahan tebasan kapak. Jisoo mengonter balik Ors dengan teknik barunya. Pedangnya mengeluarkan api yang sangat membara. Jisoo langsung melayangkan tebasan mautnya. Sang seng sang seng. Ors pun mati tanpa membalas tebasan tersebut. Ketika Jisoo menengok ke belakang, ia kaget bahwa Ors di sekitarnya telah rata dibunuh oleh Sungu dan para adetnya. Sesuai dengan perkataan Sungu, taktik ini Sungu berhasil. Sebenarnya siapa Sungu itu? Jisoo kagum dengan taktik dan skill Sungu, memperlihatkan Sungu yang memegang perisai dan pedang menghampiri ketua OSIS. Oh, ada apa? Bukankah kalian bilang tidak mau bersama dengan monster bukan? Monster yang dimaksud Undead Sungu ya? Oh, apa kau menyimpan dendam? Jawab ketua OSIS. Itu karena aku melihatmu melarikan diri dan membuang orang-orang di belakang. Balas Sungu. Apa maksudmu membuang mereka? Aku hanya ingin mengatur ulang formasinya. Balas Daesung. Memperlihatkan kondisi orang-orang kelompok ketua OSIS pada terluka. Di sini ketua OSIS geram karena omongannya nggak sesuai kenyataan ya guys. Kelompoknya sendiri aja pada menderita. Notif sistem baru telah muncul. Ketua Ors marah karena perburuannya gagal. Sungu merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Sungu memerintahkan semua orang untuk naik ke dalam bus. Sungu menyindir Daesung. Oh iya, lepas saja baju besi yang ada rantainya karena tidak berguna. Bagaimana kau menyuruhku melepaskan ini? Ini untuk melindungi tubuhku. Balas Daesung. Tenang saja, akan kulindungi tapi harus bayar. Karena kami bukan kelompok dedikasi untuk siswa. Jawab Sungu. Dengan tersenyum, Sungu telah naik ke level 5. Ada notif sistem bahwa ia bisa membangkitkan monster ukuran sedang ke dalam tim. Terlihat Sungu lagi memilih kartu gacha. Hadiah naik level, ia memilih kartu. Dan kartu yang ia dapat berupa penambahan undead plus 2. Jadi, total undead yang bisa dipanggil Sungu ada 9 ya guys. Sungu memberi baju kepada undead ninjanya, karena ini undead merupakan undead pertamanya dan kepercayaannya. Karena skill gacor cuy, yang suka menggal pala bos itu, bahkan sampai diberi nama right atau tangan kanan. Myung memberitahu Sungu bahwa kita kekurangan kendaraan, harus mencari yang lebih besar jika ingin menyelamatkan orang lain. Sungu memberi khutbah pada orang-orang di bus bahwa kita akan melawan bos Ors sesuai dengan kuis sistem. Kita tidak akan bisa kabur kemanapun. Ada seorang yang mengangkat tangan dan bercerita bahwa ia melihat 100 Ors di dalam game. Orang-orang di dalam bus langsung pada panik ketakutan. Notif sistem telah muncul.
Orang-orang karena ketakutan kena debuff, mouse speed 30% dan attack speed berkurang sebanyak 5%. Karena merasa percuma orang banyak tapi nggak ada yang berguna, Sungu memutuskan untuk bertarung melawan Ors sendiri. Myung dan Jisoo menolak Sungu dengan keras dan mengatakan Sungu gila. Orang-orang banyak meragukan Sungu. Jinsok dan Daesung menghina Sungu dengan meremehkan yang tidak biasa. Semoga kau mati, agar aku senang. Jisoo menghalangi Sungu untuk tidak bergabah, bergerak sendirian. Tapi Sungu meyakinkan Jisoo bahwa ia yakin bisa menghadapinya sendirian. Sungu meminta Jisoo untuk menjaga bis di sini, menggantikannya karena sangat berbahaya. Sungu telah turun dari bis, berjalan ke arah tangga lapangan, memperlihatkan segerombolan Ors dengan satu orang pemimpin dengan tubuh yang lumayan besar. Tapi notif bos belum muncul. Jadi menurut Sungu, masih pemimpin kelompok Ors biasa. Ors mulai memimpin pasukannya untuk menyerang Sungu. Sungu berjalan ke arah tangga. Di sini, Sungu pintar cuy. Dia jaga di tangga atas dengan membentangkan perisainya agar Ors kekunci. Agar jalur serangannya hanya satu jalan, kayak gang kecil gitu biar lebih efisien. Para undead telah bersiap-siap dengan serangan Ors. Sungu mengaktifkan skill Madness of the Will atau skill Rek. Mata para undead telah bersinar merah. Para undead melemparkan belati ke arah Ors. Sebagian Ors terkena belati tersebut dan mati. Tapi belati yang mengarah ke pemimpin Ors berhasil ditahan, tidak mempan. Sungu pun kaget, bejir jago juga. Para undead menghampiri pemimpin Ors dengan kecepatan menggunakan palu tulangnya. Pemimpin Ors refleks dan satu persatu undead dihancurkan dan digeprek ke lantai hingga mati. Undead ninja bersiap untuk turun tangan, tapi ditahan oleh Sungu. Sabar cil, sabar. Bahkan Ors pun tertawa seakan udah menang. Tiba-tiba satu persatu Ors yang mati terbunuh secara mendadak hidup lagi. Padahal undead Sungu tinggal ninja aja cuy. Ors yang mati tiba-tiba mulai bangkit berbentuk undead. Para Ors mulai kebingungan. Pertempuran antar Ors pun tidak terhindarkan. Di sini pertempuran telah berbalik seperti pembantaian sepihak. Serang, 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 serang. Serang, 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 serang. Walaupun pemimpin Ors sempat melawan balik, menghancurkan undead Ors, tapi selama mayat Ors berserakan, undead dapat bangkit lagi. Anjir, seru banget. Terlihat ada kelompok seseorang yang memantau pertarungan Sungu dari lantai 2 gedung, memperlihatkan pembantaian para Ors. Orang-orang di dalam bis pada takjub dengan kekuatan Sungu. Sungu bersyukur karena mempunyai item Orbs yang nambahin mana dia. Segerombolan Ors pada ketakutan dan hanya tersisa dikit. Undead ninja mulai maju menyerang dengan kecepatan penuh dan lompatan jauhnya. Ia mengeluarkan pedangnya dan menebas Ors satu persatu. Akhirnya, Ors yang berjumlah 100 berhasil dibunuh semua. Notice system telah muncul. Sungu mendapatkan hadiah berupa tiket roulette karena membunuh 100 Ors dan termasuk peringkat ke-21 dalam sejarah yang berhasil menyelesaikan pencapaian. Berarti ada orang-orang selain Sungu yang jago dan berbakat lagi cuy. Tiba-tiba, ada bus melaju kencang meninggalkan Sungu. Sungu berpikir, siapa yang mengemudikan bus itu? Memperlihatkan partai ketua OSIS yang berhasil dikalahkan oleh Ors. Sungu berpikir, situasinya tambah kacau bejir. Tiba-tiba, orang dari bus mulai bersatu bersama Sungu, Jisoo dan Myung untuk melawan bos Ors. Mereka mulai memasuki area bos Ors. Suasana penuh dengan suram, mencekam dan sangat gelap. Di sana terlihat partai ketua OSIS ditahan. Ternyata belum dibunuh guys. Padahal berharap mati aja anjir, beban. Sungu mulai memerintahkan untuk pada bersiap. Sungu memberi perintah secara mendadak pada semua orang. Orang-orang pun berlari ke arah bos. Tiba-tiba, aura membunuh yang sangat kuat telah muncul. Semua orang berasa sangat sesak. Ternyata bukan aura membunuh, tapi semacam magic. Orang-orang sekitar pada melemah lemas dan sesak. Myung agak lain nih. Ia tersadar karena meminum ramuan eliksirnya yang ia anggap item busuk. Memperlihatkan Sungu yang tidak terkena efek Magic Boss Ors. Malahan ia mengisap balik Magic Boss Ors tersebut menjadikan miliknya. Mana Sungu yang awalnya hanya 350 menjadi 4500 mana. Dan aura Sungu telah berubah. Aura dan mana berwarna hijau ungu menyelimuti tubuh Sungu. Bos Ors kaget dengan perubahan Sungu. Myung dan Jisoo bersiap membantu Sungu, tapi Sungu berkata tidak. Muncul notice system
bersinergi dengan sangat banyak. Samurai level 1, One Arm Weapon, Barbarian Warrior, Earth Hunter, dan kekuatan Undead meningkat drastis. Yang membuat Myung dan Jisoo bingung, aura mana dari Sungwoo semakin bertambah besar. Para Ors berusaha menyerang balik Undead, tapi mau sekeras apapun Ors membunuh Undead, Undead mulai bangkit lagi dan menembas balik Ors yang kelelahan. Pembantaian sepihak telah dimulai. Serang. Bahkan, bos Ors ketakutan ngeliat mana dari Sungwoo yang meluap-meluap, menyelimuti tubuhnya. Kali ini, Sungwoo benar-benar mirip Necromancer guys, karena mana di tubuhnya yang menyelimutinya nggak habis-habis. Undead Ninja maju dari belakang untuk memenggal kepala bos Ors. Bos Ors mati tanpa bisa melawan. Kayak pas lagi tunjir, Myung memberitahu Sungwoo bahwa ada sesuatu yang keluar dari mulut mayat bos. Sungwoo mengambil item tersebut. Peringatan dari sistem telah muncul. Item ini memberikan atribut iblis kepada pemiliknya. Untuk menghapus atribut, jumlah besar pengorbanan diperlukan. Sungwoo mulai menyerap item tersebut. Mana Sungwoo yang tadi meluap-meluap telah menghilang karena efek awak kening telah berakhir. Orang-orang telah keluar dari gedung dan bersorak riang atas keberhasilannya membunuh bos Ors. Dan segel dari area membatasi telah hancur karena bos telah dibunuh. Yo, bersambung dulu ya. Kita akan kembali pada video berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe, and like ya. Dadah, see you!